Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, perkenalkan, nama kakak Dimas Harisman. Di sini kakak akan membantu kalian dalam belajar. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa supaya diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang sudah kakak katakan tadi, bahwa kali ini kakak akan membimbing kalian dalam belajar untuk kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, silakan adik-adik untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Keberadaan teknologi transportasi mempermudah mobilitas manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Teknologi transportasi hingga masa kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia dan pengaruh budaya luar seperti budaya Indochina, India, dan Eropa. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan banyak gunung memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan teknologi transportasi. Masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi transportasi dengan kondisi geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna. Perkembangan transportasi darat era modern di Indonesia diawali dengan adanya kereta api. Pada tahun 1842, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Pada awalnya, pembangunan jalur kereta api di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengiriman hasil pertanian dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Pada perkembangan berikutnya, perusahaan kereta api Belanda menggunakan kereta api sebagai alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia telah ada pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno telah menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai alat transportasi air. Kemajuan teknologi transportasi air Indonesia juga bisa kita lihat dalam jejak kejayaan Sriwijaya. Dalam sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan armada laut yang kuat. Teknologi transportasi air di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mengenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Belanda juga mengenalkan teknologi kapal uap sebagai alat transportasi massal di Indonesia. Sejak dulu, masyarakat sangat bergantung kepada alat transportasi. Alat transportasi dapat mengangkut banyak manusia dalam sekali pemberangkatan. Kereta api, pesawat, kapal feri dapat mengangkut ratusan orang setiap harinya. Orang-orang tersebut tentu beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah, dan berbeda pekerjaannya. Ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, guru, dokter, perawat. Orang-orang tersebut setiap harinya mengandalkan teknologi transportasi untuk pergi ke tempat kerjanya. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh nih, gambar dari perkembangan teknologi transportasi dari dulu hingga saat ini. Kalian coba lihat baik-baik ya, apa saja perbedaan yang terjadi pada alat transportasi tersebut pada dulu dan sekarang. Nah, berdasarkan teks bacaan yang sudah kakak bacakan tadi, coba adik-adik semua, silahkan adik-adik identifikasi yang mana yang termasuk informasi penting dari teks perkembangan teknologi transportasi tersebut. Apa kalian masih merasa bingung? Baik, kalau begitu kakak akan memberitahu kalian bagaimana caranya supaya kita mudah dalam mencari informasi penting yang terdapat dalam teks.
Nah, bagaimana cara untuk mencari informasi penting dari teks bacaan? Yang pertama, kalian harus membacanya. Membacanya dari awal hingga akhir. Jangan sebagian-sebagian. Setelah dibaca, kalian pahami ya setiap teks dari bacaan tersebut. Selanjutnya, kalian bisa membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf dari teks tersebut. Nah, dalam menyusun pertanyaan, kalian bisa menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Ya, benar. Kata tanya tersebut yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Sekarang kalian coba ya mencari informasi penting dari teks bacaan yang tadi. Nanti hasilnya adik-adik bisa buatkan tabel. Seperti pada tabel berikut. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengguna alat transportasi itu beragam. Ada yang berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda daerah, berbeda pekerjaannya. Nah, sebagai contohnya, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, guru, dokter, dan perawat. Sekarang kakak ingin tahu. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Terdapat keberagaman dalam hal apa saja. Nanti hasilnya kalian bisa tuliskan di buku catatan kalian ya. Jadi adik-adik semua, tadi kita sudah belajar bersama mengenai perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Kita sudah belajar bagaimana untuk menemukan informasi penting dari teks tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai keberagaman dari masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, untuk hari ini kakak cukupkan sekian ya. Perhatiannya, jika kalian masih bingung, kalian bisa belajar bareng ayah dan ibu. Kak Dimas pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.